deras mengaimu. Yes, Jesus. Hatiku tak tahan menunggumu. Yes, kita tunggu firman Tuhan. Badai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yes, Jesus. Begitu pun jiwa Tuhan. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, juru isi hatiku kau tahu, dan bawaku padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Mari kita haus dan lapar akan firman Tuhan, maka Tuhan akan kenyangkan. Kalau kita tidak haus dan lapar, Tuhan tidak bisa kenyangkan. Mari kita datang kepada Tuhan, tinggalkan segala sesuatu, buka hati dan pikiran kita untuk yes Tuhan, aku mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Aku mau ya Tuhan, rasa hausku diberikan melalui air hidup yang akan kami terima melalui Bu Messi Joseph. Yes. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yes, inilah hati saya Tuhan. Inilah hatiku pun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, juru isi hatiku kau tahu, dan bawaku juga dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, juru isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam betapa kasih-Mu. Ya Jesus, amin, amin. Ini kami Bapa, ini kami Bapa. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Engkau selalu mengajak kami, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Kita tidak akan pernah tertekan karena masalah kita. Kalau kita datang kepada Tuhan ini, Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yes. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Seraya tersembunyi darimu, juru isi hatiku, kau dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam ketetapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, juru isi hatiku, kau dan bawaku pribadi padamu. Hingga dalam ketetapan kasih-Mu. Amin. 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 Yes, Jesus. Ini kami Bapa. Amin. 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 Yes. Ini kami ya Bapa. Dan bawaku padamu. Hingga dalam betapa kasih-Mu. Hingga dalam betapa kasih-Mu. Yes, Jesus. Ibu Pendeta Messi Joseph, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Boli. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Dan setiap pujian kami yang kami sudah naikkan pada pagi ini boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya tanpa urapan yang dari Tuhan. Dan kami percaya firman itu hidup dan berkuasa, akan memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk membawa firman Tuhan dari Ibu Lebora. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi ini saya akan beri tema firman Tuhan. Tuhan selalu memberi kepada kita kekuatan supaya kita tidak menyerah. Ya,
Jadi Tuhan selalu memberi kepada kita kekuatan supaya kita tidak menyerah, ya. Kalau tidak ada kekuatan, banyak sekali kita menyerah, ya. Masalah, pergumulan hidup bisa membuat kita menyerah. Tapi Tuhan tahu dan Dia selalu memberikan kita kekuatan. Caranya bagaimana kita bisa kuat di dalam masalah kehidupan kita? Coba kita mau buka di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa kuat dan tidak menyerah? Kita percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu kepada setiap kita bukan kekuatan yang biasa-biasa. Ya, kita sudah membaca bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berarti tidak akan kekurangan. Amin. Kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita terus ada. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyerah. Ya, terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya, menghadapi masalah pergumulan dalam pelayanan bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita menyerah. Tapi firman Tuhan datang pada pagi ini. Mari setiap hamba-hamba Tuhan jangan menyerah melayani Tuhan. Karena kita tahu kekuatan yang Tuhan berikan itu bukan kekuatan yang biasa-biasa. Tetapi firman Tuhan katakan kekuatan yang melimpah-limpah di dalam hidup kita. Berarti apa saudara? Kekuatan yang tidak akan kekurangan saudara. Waktu kita dalam keadaan lemah, kita minta Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan supaya aku bisa kuat di dalam Engkau. Kekuatan itu terus ada, saudara. Tidak akan habis, saudara, kekuatan itu yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu setiap kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Dan kita sadari bahwa kekuatan itu hanya dari Tuhan. Bukan dari diri kita, bukan karena kita hebat menjaga diri kita, bukan karena kita minum vitamin, bukan karena kita jaga makan kita, tapi semuanya karena Tuhan. Amin. Jadi mari kita mau datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan berikan aku Tuhan kekuatan yang melimpah-limpah supaya aku hidup di dalam Engkau, aku bisa bertahan Tuhan di dalam kehidupan ini, aku bisa melayani Engkau dan tidak menyerah dalam apapun, dalam masalah pergumulan, di dalam pelayanan. Saya tahu setiap kita punya pelayanan banyak tantangan, ya, banyak masalah. Tapi percaya bahwa kekuatan Tuhan berikan itu supaya kita kuat menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan di dalam hidup kita. Apalagi setiap kita melayani Tuhan. Saya percaya ya Tuhan akan berikan kita kekuatan yang melimpah-limpah. Ya, saya akan beri 5 poin pada pagi ini dengan cepat ya. Jadi yang pertama, kekuatan itu Tuhan berikan yang melimpah-limpah. Sekali lagi saya mengatakan kekuatan itu bukan dari diri kita. Firman Tuhan juga katakan kekuatan itu hanya dari Tuhan. Dan saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan itu kekuatan yang luar biasa yang Dia siapkan bagi setiap kita anak-anaknya. Itu yang pertama ya. Jadi sadari kekuatan kita hanya dari Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, coba kita buka di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi kita sadari sekali lagi bahwa kekuatan itu hanya di dalam Injil. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan, kita yakin ya bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan kita tidak bisa membanggakan diri kita, wah karena saya hebat, karena saya kuat, ya sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Semata-mata bukan, saudara. Karena firman Tuhan katakan, kita yakin bahwa kekuatan
itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan pada pagi ini, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kekuatan itu Tuhan berikan. Dan kita akan meraih kekuatan itu. Kenapa banyak orang yang menyerah? Karena mereka tidak tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, tinggal di dalam aku. Ya. Apa saja yang kamu minta, kamu akan memperolehnya. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan kalau kita mau kekuatan itu melimpah-limpah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak gampang menyerah, ya. Saya percaya setiap kita punya masalah berbeda-beda. Tapi kalau kekuatan itu ada, saudara, kita bisa bertahan, ya. Kita tidak gampang menyerah karena kita yakin bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, saudara. Tuhan yang luar biasa. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita. Jangan cepat menyerah menghadapi apapun. Tapi percaya bahwa Tuhan selalu memberi kita kekuatan yang melimpah-limpah. Ada pujian katakan, jangan cepat menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya. Amin. Jadi mujizat Tuhan itu ada, saudara. Ya, mujizat Tuhan itu ada sampai hari ini, saudara. Bukan kemarin dia membuat mujizat, tapi hari ini juga mujizat itu ada. Apa masalah kita, apa pergumulan hidup kita, mari datang kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dan saya percaya waktu kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu luar biasa, saudara. Nyawanya saja dia kasih, saudara. Apalagi yang lain, ya cuma kekuatan, cuma masalahmu itu kecil di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak sering melihat mujizat Tuhan? Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tapi saya percaya waktu kita tinggal dalam Tuhan dan kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan itu berjanji, tidak pernah ingkar janji. Amin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Itu yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mau dapat kekuatan yang melimpah-limpah. Poin yang ketiga, kita membuka dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi segala perkara, ya, segala perkara itu semua perkara apa, saudara? Karena kita tahu tidak ada perkara yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Amin. Perkaramu sebesar apa, Tuhanmu lebih besar. Kadang-kadang kita melihat perkara kita yang besar, saudara. Masalah kita yang besar. Tuhannya kecil, makanya kita tidak melihat kuasa Tuhan. Ya. Tapi waktu kita lihat Tuhan yang besar itu luar biasa. Kita bisa mengatasi setiap masalah hidup kita. Dengan berbagai macam masalah hidup kita. Kita bisa atasi itu bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, kekuatan lagi, saudara, ya. Dan saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu kekuatan yang Tuhan berikan, amin. Ya, kekuatan yang melimpah-limpah sehingga kita bisa melayani Tuhan. Sekali lagi, jangan kita memegahkan diri kita. Wah, karena saya minum vitamin, saya bisa jaga diri sehingga saya kuat. Bukan, saudara. Tadi firman Tuhan kita sudah baca bahwa kekuatan itu bukan dari diri kita, tapi kekuatan itu dari Tuhan. Dan saya percaya waktu dari Tuhan, itu kekuatan itu melimpah-limpah. Ada sukacita, ada damai sejahtera ya di dalam kehidupan kita. Saudara, bahwa benar kalau kita hidup di dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Ya, saya mau bersaksi, saudara, kalau saya ditinggal oleh suami 24 tahun, ya. Sebelum ditinggal oleh suami, ya, suami saya punya perempuan 2, saudara. Ya, saya waktu itu lagi hamil, ya, hamil besar, anak yang kedua, ya. Dan saya cuma berdoa sama Tuhan. Dan waktu saya lepaskan pengampunan kepada suami saya sakit, saudara. Ya. Suami saya sakit stroke, tidak bisa jalan. Ya. Dan saat itu Tuhan mengajar saya bahwa benar saya benar-benar sudah melepas pengampunan yang benar-benar, saudara, ya.
Dan saat itu saya mengurus suami saya, dan sebelum dia sakit, saudara, dan saya melahirkan, saudara. Dan waktu saya melahirkan dia sakit, saudara, ya. Dan bolak-balik masuk rumah sakit, dan saya harus meninggalkan anak saya karena saya harus urus suami saya. Dan selama 3 tahun saya urus dia, saudara, dengan berbagai macam masalah, saudara. Ya, dia bikin macam-macam, makan pagi lain, siang lain, malam lain. Sedangkan saat itu suami saya sudah nggak bekerja. Jadi saya harus bekerja, saudara. Dengan habis melahirkan, saya harus menjual sesuatu untuk menghidupkan, ya, anak dan suami saya. Ya, anak saya waktu itu satu yang sudah melahirkan, dan itu yang kedua, ya. Dan saya harus bekerja, ya, karena saya memang tidak bekerja di kantor, jadi saya sudah jualan baju, jual makanan gitu, ya. Dan saya ambil dari orang karena saya nggak punya modal, ya. Saya bekerja, saudara. Sambil saya bekerja, saya harus urus suami saya. Tapi saya percaya kekuatan Tuhan berikan melimpah-limpah, saudara. Dan saat itu suami saya kalau buang air kecil itu dia nggak mau buang air kecil ke kamar mandi, saudara, ya. Jadi sengaja dia buang di tempat tidur. Dia muntah juga, sengaja dia muntah di mana-mana, saudara. Saat itu saya cuma menangis, saya katakan, Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya. Karena saya harus mengurus anak saya bayi, dan saya harus mengurus suami saya. Dan selama saya mengurus suami saya, Tuhan berikan saya kekuatan. Kekuatan yang melimpah-limpah. Kalau bukan kekuatan yang melimpah-limpah, saya tidak bisa, saudara. Saya tidak bisa bertahan sampai hari ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita percobaan lebih dari kekuatan kita dan kemampuan kita. Dan saya percaya waktu saya menghadapi itu, Tuhan bersama dengan saya. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau, Tuhan, ampuni dia, Tuhan. Sekalipun dengan sakit hati yang luar biasa, dalam keadaan hamil, dan saya sudah melahirkan, dia buat masalah, ya, yang berbagai masalah, ya. Dan saya harus mencari uang. Kalau enggak, dia nggak mau makan, saudara, ya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan yang melimpah-limpah, Tuhan. Supaya saya bisa, Tuhan, benar-benar mengampuni dan benar-benar melupakan. Ya, memang tidak mudah, saudara. Tapi waktu kekuatan itu ada dalam hidup kita, kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan puji Tuhan, sehingga saya sudah merawat suami saya, dan puji Tuhan dia bisa berjalan, ya. Dan kami lagi ke gereja, dan waktu di gereja dia kena anfa lagi, ya. Dan dibawa ke rumah sakit, dan beberapa hari di rumah sakit meninggal, ya. Saya tahu Tuhan mengasihi dia, ya. Tuhan sayang sama dia, terlebih Tuhan sayang sama saya, saudara, ya. Karena begitu banyaknya masalah yang saya hadapi, pergumulan, mana saya punya bayi, ya. Dan saya bersyukur karena dia sudah bertobat, ya, dan dia sudah bersama dengan Tuhan, ya. Dengan perjuangan saya, saudara, ya, yang sabar, ya, ya, harus dengan tenang, ya. Saya minta kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah. Saya katakan, Tuhan, mampukan saya, Tuhan. Saya tidak kuat kalau bukan Tuhan yang ada bersama dengan saya. Saya harus cari uang, saya harus urus bayi, saya harus urus orang yang sakit, dan orang yang sakit yang saya urus bikin masalah, maksudnya bikin sakit hati, kesal, ya. Tapi saya tahu Tuhan itu Tuhan yang baik. Saya pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saya boleh melihat Tuhan itu luar biasa. Melalui masalah pergumulan hidup saya, hari ini saya mau katakan, Tuhan, terima kasih. Saya bisa kuat karena Tuhan. Bukan saja saya kuat, tapi saya boleh melihat Tuhan memberkati anak-anak saya. Ya, waktu suami saya meninggalkan saya, tidak punya apa-apa, saudara. Tidak ada uang sama sekali. Di ATM ditinggal, tidak ada warisan. Tapi saya punya Tuhan yang besar dan ajaib. Ya, 3 tahun anak saya, umur 3 tahun anak saya, suami saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya pegang firman Tuhan bahwa anak cucu kita tidak akan minta-minta.
tapi diberkati dan menjadi berkat. Saya pegang, saudara, itu firman Tuhan. Dan saya melayani Tuhan, saudara. Apapun bentuk pelayanan itu saya lakukan, saudara. Ya. Saya disuruh sama gembala saya busuk, saya busuk, saudara. Saya disuruh menjadi guru sekolah minggu, saya menjadi guru sekolah minggu. Ya. Saya disuruh menjadi ketua guru sekolah minggu, saya ikutin apa Bapak Gembala saya katakan. Dan saya disuruh jadi ketua wanita, saya lakukan, saudara. Dan di situ Tuhan nyatakan kuasanya, saudara. Saya ketemu sama teman saya, ya sudah lama ya. Saya dulu melayani sama-sama teman saya. Dan sudah lama saya tidak berjumpa dengan dia. Ternyata Tuhan pertemukan saya sama teman saya. Dan dia buka satu ministry ya. Dan dia katakan kepada saya, ayo Bu Messi bergabung. Kita melayani Tuhan di kantor-kantor. Ya. Dan saya boleh melihat Tuhan itu kalau bekerja luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, itu Tuhan siapkan bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi waktu suami saya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Sekali lagi saya katakan, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dan rancangan Tuhan itu tidak membuat kita menderita. Tetapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang kita kamu Tuhan, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, tapi akhirnya kita tahu dan kita mengerti bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan itu mengasihi kita lebih dari dirinya sendiri. Dan puji Tuhan, saya bisa melayani di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan yang besar seperti Unilever, saudara, ya, yang di Cikarang itu cukup besar itu Unilever yang di Cikarang itu, saudara, ya, di Jababeka, ya. Dan saya dapat melayani di situ setiap bulan 2 kali, saudara. Dan bukan saja di situ, saya juga melayani di pabrik-pabrik yang cukup besar seperti di LG, Panasonic, di mana-mana, saudara, ya. Ada beberapa perusahaan yang cukup besar. Saya kadang-kadang menangis. Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya bukan pendeta yang terkenal, bukan pendeta yang punya nama yang hebat, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Amin. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan yang sudah membuka, kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak satu pun yang dapat menutupnya. Dan puji Tuhan, ya, saya boleh melayani Tuhan dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tinggalkan anak-anak saya masih kecil, saya pergi melayani Tuhan, dan saya boleh melihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ya, mereka dipelihara oleh Tuhan, dan sampai hari ini mereka diberkati. Ya, mereka semua bisa menjalani pendidikan dengan S1. Itu bukan karena kita punya uang, saudara, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mereka bisa memberikan saya rumah, saudara. Itu karena Tuhan, saudara. Wah, benar, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apapun masalah kita, pergumulan hidup kita, lihat Tuhanmu yang lebih besar daripada masalah pergumulan hidupmu, dari penyakit yang kau hadapi. Karena Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Dan saat ini saya boleh menikmati berkat Tuhan, ya, yang luar biasa, sehingga anak-anak saya katakan, ya Mama, enggak usah susah-susah lagi, ya. Kalau mau makan saya tinggal ngomong sama mereka. Tiap bulan saya dikasih pada 3 anak saya, ya. Anak saya 3-tiganya kasih saya bulanan. Dan kalau makan tinggal saya ngomong sama mereka, mereka yang beli, saudara, ya. Saya dikasih ATM sama mereka untuk kalau mau kemana-mana ada uang, saudara, ya. Saya lihat tuh Tuhan tuh bekerja dengan luar biasa, saudara. Yang tadinya saya tidak punya apa-apa, dan Tuhan memberkati. Itu karena Tuhan, bukan karena anak-anak saya hebat, bukan, saudara. Kalau saudara tanya, anak-anak saya gajinya nggak besar, saudara, tapi cukup. Benar tuh firman Tuhan, cukup, ya. Mau beli apa ada, saudara. Itu karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalau kita setia, saudara, Tuhan itu Allah yang setia. Firman Tuhan katakan, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Amin. Apalagi kalau kita setia, luar biasa, saudara. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang besar.
Saya alami itu saudara dalam hidup saya. Saya setia saudara dalam perkara yang kecil. Yang saya lakukan itu bukan karena gembala saya, tapi saya lakukan itu untuk Tuhan. Dan saya percaya waktu saya lakukan untuk Tuhan, jerih payah saya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Dan saya percaya setiap kita yang ada di Zoom ini, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ingat saudara, jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kita melayani Tuhan, ada upah saudara ya. Kayak kemarin Pak Gembala FM katakan Pak Kemingguan, ya kalau kita melayani Tuhan ada upah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan saya alami itu bersama dengan Tuhan. Apapun yang saya hadapi, pergumulan, kekurangan, Tuhan itu Tuhan yang mencukupkan segalanya. Ya, ada firman Tuhan katakan, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh, luar biasa Tuhan kita. Amin. Ya, sebab itu mari kita giat melayani Tuhan. Amin. Jangan katakan, wah saya nggak punya apa-apa. Mana bisa saya melayani Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya setiap kita punya talenta yang Tuhan berikan. Mari perkembangkan talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan itu untuk Tuhan. Ya. Kalau engkau lakukan untuk manusia, pasti akan kecewa, saudara. Engkau lakukan untuk Pak Amir, pasti engkau kecewa. Ya. Kalau saat Pak Amir bikin engkau kecewa, pasti engkau akan mundur, saudara. Engkau akan menyerah. Tapi waktu kita lakukan karena untuk Tuhan, pasti tidak ada kecewa. Sekalipun kita dikecewakan, tapi kita kuat bersama dengan Tuhan. Saya suka katakan kepada family ministry, bahwa mari kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Jangan lakukan karena Pak Komiguan sebagai gembala kita. Sekali sewaktu-waktu dia mengecewakan kita, kita pasti kecewa, saudara. Dan kita kata, ngapain saya melayani di situ? Tapi waktu kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, luar biasa, saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mereka katakan, saya nggak dapat apa-apa. Nggak usah, saudara. Ya, yang beri kita upah Tuhan, amin. Kalau Tuhan yang beri kita upah itu luar biasa, saudara. Sampai kita terheran-heran itu kalau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan saya percaya apapun masalah pergumulan kita, dana-dana yang kita butuhkan, Tuhan kita Tuhan kaya, amin. Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan yang mampu melakukan. Kalau saya renungkan kasih Tuhan luar biasa, saudara. Ya, di mana dapat uang 750 juta untuk beli rumah, nggak mungkin, saudara. Ya, tapi Tuhan tuh kaya, saudara. Firman Tuhan katakan, Dia yang kaya mau menjadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan kita luar biasa. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, ya. Kita membuka di dalam Habakuk 3. Habakuk 3. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon syatun tidak mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan di ayat yang ke-17-18, di situ ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Ya. Jadi kalau kita kuat, kita tidak gampang menyerah, kita tinggal di dalam Tuhan, dan segala perkara kita dapat tanggung dalam Dia. Dan poin yang keempat, kita bisa bersukacita. Amin. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi mari saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita bersukacita, ya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kita terus bersukacita sekalipun di sini katakan tidak ada apa-apa ya dalam lumbung, tapi dia bisa, Mazmur berkata, dia bisa bersukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada
Ayat yang ke-6 itu Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Dan saya percaya anak-anak Tuhan tidak miskin. Amin. Anak-anak Tuhan diberkati. Kenapa? Berkat Tuhan juga akan mengikuti kita, saudara, dimanapun kita berada. Dia akan mengikuti, saudara. Tidak perlu dicari, saudara. Amin. Ya, dia akan mengikuti kita karena Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cepat menyerah, tapi kita tetap minta kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, poin yang terakhir, poin yang kelima. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu berialah hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Jadi poin yang kelima, kita bisa bersyukur dan percaya ya bahwa Tuhan kita luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dan kita bisa bersuka cita, bersyukur, dan kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada masalah, tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan, karena Dia Tuhan yang luar biasa. Makanya saat ini kita membutuhkan biaya yang cukup besar. Percaya Tuhan kita Tuhan yang kaya, amin. Ya, karena firman Tuhan katakan anak cucu kita tidak akan minta-minta, tapi diberkati untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi 5 poin pada pagi ini, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Ya, yang pertama, kekuatan kita hanya dari Tuhan. Ya, yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mau dapat kekuatan itu harus tinggal, saudara, di dalam Dia. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tinggal, apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan. Amin. Harus tinggal bersatu ya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang keempat, kita bisa bersukacita. Amin. Ya, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, penyakit boleh ada, tapi sukacita kita tidak akan berkurang karena Tuhan kita yang memberi kita kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan yang memberi kekuatan itu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa, melimpah-limpah, tidak akan kekurangan. Kekuatan itu yang Tuhan berikan. Dan yang kelima, kita bisa bersyukur dan percaya. Amin. Kita mau angkat pujian itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu kekuatan yang dari Tuhan. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan percayakan kita bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa melayani. Banyak orang mau melayani tapi nggak ada kesempatan. Selagi mari kita dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya jeripaya kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kita angkat satu pujian, segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat yang setia, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat yang setia, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat yang setia, tetap percaya Tuhan setia. Amin.
Tuhan kita tetap setia di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau datang kepada kami pada pagi ini, mengingatkan kami Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Kami boleh kuat karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan yang melimpah-limpah. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur kita dalam Engkau. Kami mau bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, dengan tubuh yang sehat. Kami bisa beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang di luar kemampuan kami pun Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau. Tuhan, berikan kami Tuhan kekuatan yang melimpah-limpah, supaya kami tidak menyerah di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Tapi kami terus semangat melayani Engkau, karena kami percaya ada upah yang Tuhan siapkan di dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kegiatan-kegiatan apapun Tuhan memberkati kami. Karena kami sadari tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan PMD ini Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada host. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Messi Joseph. Kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Wow, kesaksian hidup yang luar biasa. Ibu nih wanita perkasa nih, tangguh sudah. Kekuatan dari Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Malahan ditambah segala perkara Ibu dapat tanggung karena mendapatkan kekuatan daripada Dia dan bersukacita. Pantesan Ibu bersukacita selalu dalam Tuhan dan bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Yes, keren. Saya sempat mendapatkan berkat waktu Ibu berdiri di mobilku dan kita bercerita. Wow, kesaksian Ibu luar biasa. Anak-anaknya Ibu pintar. Makanya saya udah kasih tahu kepada pengurus, pakai anak Ibu yang jago IT, karena kita mesti belajar IT, karena kita harus paling enggak sejajar dengan teknologi yang sekarang ada, dan itu ada di anak Ibu Messi. Puji Tuhan. Yes. Tanpa saya kasih tahu, permisi sama Ibu, saya udah rekomendasi. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ibu Pendeta Lebora Purba yang akan membawakannya. Ibu Lebora? Baik, kita nyanyi satu lagu dulu sambil menunggu Ibu Lebora Purba. Ya, kita akan menyanyi Indah Rencanamu Tuhan. Yes, puji Tuhan. Ibu Ali, Mari. Ibu Ali, saya yang doa syafaat saya. Oh, maaf. Ya. Oh, Ibu Dini. Oh, Ibu ini sudah siap. Oh, maaf, saya tidak dikasih tahu. Ya, silakan kalau gitu langsung atau mau nyanyi? Nyanyi aja, nyanyi dulu. Baik, ya. Kita nyanyi. Karena kalau bukan karena indah rencana Tuhan, tidak mungkin Ibu Messi bisa menghadapi itu semua. Itu udah dalam rencana Tuhan, tenang Bu. Yeah, keren. Mari kita memuji Tuhan, indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Ini saya lagi mau pakai karaoke sayang. Oh iya. Coba ya. Duh, kok nggak keluar sih? Bagaimana ini? Tidak mungkin tidak keluar. Kalau pakai musik kayaknya lebih oke ya. Tapi kalau misalnya tidak ada. Mantap. Aku coba. Nggak keluar ya udah kita nyanyi aja. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau kata dan mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan berkuasa
rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau Tolong padaku, ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Silakan Ibu Nini. Baik. Itu bisa ini Bu, anunya layarnya dikeluarkan yang perlu didoakan. Pokok doanya siapakah yang bisa membantu kami, para wanita, para perempuan di sini? Pak Sekum bisa membantu kah? Kalau tidak ada, Ibu Nini go ahead saja. Ya, apa yang Tuhan taruh di hati Ibu dan perjalanan, rencana penginjilan ke Lampung dan Bengkulu 14 Agustus dan sampai dengan tanggal 22 Agustus. Nah, itu ada lagi yang mau didoakan? Ada apakah Pak Johannes Sumarmo? Oh, Pak ini Pak Deriton Sijabat. Ini ada pokok doanya. Silakan Ibu Nining. Terima kasih Pak Pendeta Deriton Sijabat. Ya, bisa dibesarkan dikit aja. Iya. Baik. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan doa sama-sama. Doa syafaat. Terima kasih Bapa dalam surga untuk